Sebutan Pulau Seribu Pura dan Pulau Dewata memang layak untuk Pulau Bali. Hampir seluruh pelosok pulau terdapat pura. Sejumlah pura yang dikenal dengan Sat Kayangan Jagat, Kayangan Tiga, dan Dang Kayangan Jagat terdapat di Bali. Ayunkan langkahmu ke destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Kali ini kita mengunjungi atau tangkil ke Pura Dang Kayangan Jagat di Bali Utara, tepatnya di Buleleng bagian barat. Persembahyangan diawali dari Pura Pemuteran. Pura Pemuteran menjadi salah satu pura Dang Kayangan yang ada di Desa Pemuteran, Kecamatan Grogak, Buleleng. Pura yang menjadi patilasan Dang Hyang Nirarta ini tak hanya dikenal sebagai salah satu tujuan perjalanan spiritual. Namun di pura ini juga menyimpan 4 jenis tirta berkhasiat yang diyakini dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Sebelum Dang Hyang Nirarta mendatangi Pulau Dewata, Pura Pemuteran disebutkan sudah ada. Hanya saja kala itu masih bernama Pura Taman Mutering Jagat, yang diyakini merupakan stana Dewa Agung Manik Taman Mutering Jagat. Dikatakan bahwa ketika abad ke-14 Masehi, Dang Hyang Nirarta mulai menyebarkan Hindu dari Jawa ke Bali. Konon, beliau sempat singgah di Pura Pemuteran. Dan lewat kesaktiannya Dang Hyang Nirarta mampu memutar bajra, sehingga muncul sumber mata air di 4 lokasi yang berdekatan. Selain sebagai tempat memohon kesehatan, Pura Pemuteran juga dipercaya dapat memutar usaha agar menjadi lancar. Syaratnya, apabila ingin memohon kelancaran usaha, maka pengempon pura akan memberikan 4 tirta itu dicampur dalam satu wadah, lalu diputar melawan arah jarum jam, disertai dengan mantra. Kemudian kita menuju Pura Agung Pulaki, yang merupakan salah satu pura terbesar di Bali Utara. Pura ini juga dikenal dengan nama Pura Petirtan. Lokasi pura di Teluk Pulaki yang memiliki sejumlah sumber mata air tawar sehingga diperkirakan sudah didatangi atau dihuni manusia sejak berabad-abad yang lalu. Sehingga diperkirakan Pura Pulaki sudah ada sejak zaman prasejarah peninggalan Bali kuno. Pura Pulaki juga dikenal sebagai tempat moksa Empu Istri Ketut atau Sri Patni Keniten yang merupakan istri dari Dang Hyang Nirarta. Sri Patni Keniten sendiri berasal dari Blambangan, ikut mengantar perjalanan spiritual Dang Hyang Nirarta ke Bali. Jadi bisa diketahui, Pura Agung Pulaki selain untuk menyembah kemahakuasaan Tuhan dengan segala manifestasinya, pura ini juga tempat stana dari Dang Hyang Biang Sri Patni Keniten atau ide Betari dalam Ketut Pulaki. Lingkungan Pura Agung Pulaki sebenarnya merupakan satu kompleks yang terdiri dari lingkungan Pura Agung Pulaki dengan beberapa pesanakannya, yaitu Pura Melanting, Pura Kertekawat, Pura Pabean, dan Pura Pemuteran. Setelah dari Pura Agung Pulaki, kita menuju Pura Melanting. Pura Melanting adalah salah satu pura kayangan jagat di Bali, menempati posisi penting dalam deretan nama-nama pura yang ada di Bali. Sebagai masyarakat yang religius dan percaya dengan adanya satu Tuhan yaitu ide Sang Hyang Widiwasa, namun manifestasinya dengan banyak nama sesuai fungsi dan sifatnya. Dan di kompleks Pura Melanting di sini ada Pura Pasar Agung dan Ratu Niang. Seperti halnya dengan Pura Melanting ini merupakan pura yang bersifat fungsional karena sebagai tempat untuk memuja ide Betari Melanting atau Dewi Melanting, memohon kemakmuran, kesuburan, keselamatan, dan agar dilancarkan dalam usaha dagang. Itulah sebabnya setiap pasar didirikan Pura Melanting. Pemujaan Dewi Melanting di Pura Melanting bisa disejajarkan dengan Betara Rambut Sedana atau Dewa Kuera sebagai dewanya uang. Keberadaan Pura Melanting dan pura pesanakan lainnya berkaitan erat dengan perjalanan pendeta suci Dang Hyang Nirarta dari tanah Jawa ke Bali dalam menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai luhur agama Hindu kepada masyarakat Bali. Dang Hyang Nirarta dikenal juga dengan gelar Dang Hyang Dwijendra dan Pedanda Sakti Wawurawuh.
Di Pura Melanting di sini diistanakan putri dari Dang Hyang Nirarta dan Dang Hyang Biang Patmi Keniten, yaitu Dyah Ayu Swabawa dengan gelar Dyah Ayu Melanting. Dyah Ayu Swabawa dianggap sebagai Dewi Rejeki dan Kemakmuran. Hal ini terkait dengan kisah bahwa putri Dang Hyang Nirarta ini sangat pandai berniaga dan mengajarkannya pada penduduk sekitar. Salah satu ajaran yang diutamakan adalah kejujuran dalam berniaga. Betari Melanting mengajarkan agar setiap umat Hindu yang melakukan jual beli menghindari praktek-praktek kecurangan. Jika curang, pedagang tersebut akan menerima konsekuensinya. Keberadaan Pura Melanting tidak hanya sebagai tempat persembahyangan bagi umat Hindu, terutama para pedagang, tetapi juga wisatawan, karena pura di Bali ini tampil cantik dan indah. Yang terakhir adalah Pura Kertekawat. Ide Betara yang berstana di Pura Kertekawat adalah ide Betara Hakim Agung. Bukan Hakim Agung yang ada di Mahkamah Agung, tapi Hakim Agung secara niskala. Pura Kertekawat menjadi satu kesatuan dengan Pura Pulaki, tertuang dalam Raja Purana Pulaki. Pura yang masih terkait ini Pura Melanting, Pura Motering Jagat, Pura Kertekawat hingga Pura Pulaki. Raja Purana Pulaki ini terkait dengan perjalanan Dang Hyang Nirarta dalam perjalanan suci di Bali. Posisi Pura Kertekawat adalah salah satu prasanak atau anak dari Dang Hyang Nirarta, yaitu Bagus Bajra atau Pangeran Bajra, yang kemudian disebut sebagai Pangeran Mentang Yuda, yang adil memutuskan perkara, hingga akhirnya disebut sebagai Hakim Agungnya secara niskala. Pada intinya ada 3 pelinggi utama di Pura Kertekawat. Yang pertama adalah Pura Pelinggi Hakim Agung, Pelinggi Jaksa, dan Pelinggi Panitra. Yang tengah-tengah adalah Pelinggi Hakim Agung, di sisi kiri Pelinggi Jaksa, dan kanan adalah Pelinggi Panitra. Pejabat yang sembahyang biasanya memohon agar bisa menjadi pemimpin yang adil dan menjalankan pemerintahan tanpa melanggar hukum. Sedangkan hakim, jaksa, dan panitera juga sama. Tujuannya agar ada panduan serta bimbingan dalam menjalankan tugas, sehingga dalam bertugas benar-benar bisa mengemban tugas sebagai penegak hukum. Tak hanya itu, masyarakat umum juga bisa memohon keselamatan secara umum. Demikian sekilas mengenai Pura Motering Jagat atau Pura Pemuteran, Pura Pulaki, Pura Melanting, dan Pura Kertekawat, di mana keempat pura tersebut memiliki kaitan erat satu dengan yang lainnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video destinasi lainnya. Matur suksma.